Kebersamaan Takehiro Tomiyasu dan Arsenal resmi diperpanjang. Sang bek telah menekan kontrak baru di London Utara beberapa saat yang lalu. Rabu 20 Maret 2024, Arsenal membuat pengumuman penting. Mereka memastikan bahwa Tomiyasu telah menekan kontrak baru di tim mereka. Terkait kontrak baru Tomiyasu itu diumumkan oleh Arsenal melalui laman resmi mereka. Dalam pernyataan resmi mereka, Arsenal mengonfirmasi bahwa Tomiyasu sudah menekan kontrak baru di London Utara. Namun mereka tidak menjabarkan berapa lama durasi kontrak baru sang bek. Dua janji diucapkan Shin Tae-yong jelang laga timnas melawan Vietnam. Sang pelatih bakal berupaya agar Indonesia tak kebobolan banyak dan bisa bikin banyak gol. Indonesia bakal menjamu Vietnam pada matchday ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga ini akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong pun berbicara mengenai laga tersebut. Shin Tae-yong mengulik kembali apa yang dialami tim asuhannya di Piala Asia 2023. Lebih lanjut, Shin Tae-yong pun melontarkan janji yang menarik. Pelatih berusia 45 tahun itu berjanji timnas Indonesia bisa meraih kemenangan atas Vietnam. Sir Jim Ratcliffe memiliki sebuah proyek ambisius di Manchester United. Pengusaha kaya Inggris itu ingin membangun sebuah stadion baru untuk MU dengan kapasitas mencapai 100.000 penonton. Berbicara di podcast Geraint Thomas Cycling Club, Ratcliffe kembali menegaskan rencananya untuk membangun stadion anyar bagi MU dengan kapasitas super besar. Selain itu, Ratcliffe juga tak sungkan untuk mencontoh dua klub raksasa Spanyol, Real Madrid dan Barcelona yang kini berlomba-lomba untuk merenovasi stadion mereka secara masif. Nama penyerang Borussia Dortmund, Daniel Malen, disebut masih berada di dalam daftar belanja raksasa Premier Liga Liverpool. Bild mengklaim bahwa Liverpool merasa Malen akan cocok dengan sistem ofensif yang dirancang Jurgen Klopp. Dengan The Reds sendiri disebut mendapat kabar positif. Malen dilaporkan siap merapat ke Inggris, namun ia masih menunggu siapa sosok pelatih yang akan jadi pengganti Klopp di Anfield musim depan. Manchester United sudah dikonfirmasi akan belanja striker baru di musim panas nanti. Setan Merah akan melepas Anthony Martial sebagai free agent sehingga mereka butuh pemain baru untuk menggantikannya. Akademi Scoop melaporkan bahwa MU mengarahkan radar mereka ke Jerman. Mereka berencana untuk merekrut Benjamin Sesko dari RB Leipzig. Menurut laporan tersebut, Man United menilai Sesko bakal jadi opsi yang bagus untuk lini serang mereka. Sang striker lagi on fire bersama RB Leipzig sejak awal tahun 2024 kemarin. Ia tercatat sudah mengemas 11 gol untuk Leipzig meski ia kebanyakan dimainkan sebagai pemain pengganti. Paul Pogba kena hukuman larangan bermain 4 tahun setelah dinyatakan bersalah kasus doping. Sanksi tersebut dianggap terlalu berlebihan. Sanksi yang didapat Paul Pogba membuat karir sepak bolanya terancam. Dia baru bisa kembali dari hukuman yang didapat pada 2027, tepat 1 tahun setelah kontraknya di Juventus berakhir. Pogba pun berupaya naik banding supaya hukumannya yang diterima ditinjau ulang. Proses banding gelandang 30 tahun itu mendapat dukungan rekan timnya di Juventus dan timnas Prancis Adrien Rabiot. Rabiot mengaku kerap jadi teman curhat Pogba soal hukuman yang diterima. Menurutnya, sanksi yang dijatuhkan buat kawannya itu terlalu lebay alias berlebihan. Federasi Sepak Bola Palestina atau PFA mengirim surat ke FIFA agar timnas dan klub Israel mendapat sanksi. Agresi Israel bikin sepak bola mati di jalur Gaza. Konflik berkepanjangan masih terus terjadi di Gaza. Militer Israel melakukan agresi yang menimbulkan banyak kerugian bagi warga sipil Palestina. PFA menggunakan pasal 2, 3, 4, dan 5. Status FIFA mengutip komitmen dan kebijakan FIFA soal hak asasi manusia atau HAM. Tindakan Israel dinilai sudah melanggar HAM. Surat yang dikirimkan oleh PFA ini mendapat dukungan dari 6 asosiasi anggota FIFA. Namun 3 negara berdekatan dengan Palestina yaitu Qatar, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi justru memilih abstain atau tidak menentukan sikap terkait surat yang dikirim PFA. Kim Min-jae belakangan ini lagi terpinggirkan dari skuad utama Bayern Munich. Bek Korea Selatan itu bertekad merebut kembali posisinya sebagai starter. Dibeli dari Napoli musim panas lalu dengan bandrol 50 juta euro,
Kim langsung jadi andalan di lini belakang bareng Dayot Upamecano. Kim mencatatkan 28 laga dengan torehan 1 gol dan 2 assist. Tapi Piala Asia 2023 mengubah peruntungan Kim ketika harus membela tim Korea Selatan hampir sebulan lamanya. Ketika kembali ke tim utama, performa Kim tidak sebaik biasanya dan Bayern menjalani Februari dengan buruk. Pemain 27 tahun itu bertekad bangkit dan tampil bagus lagi sehingga bisa jadi langganan starter. AC Milan harus bergerak cepat jika ingin mempertahankan Olivier Giroud. Pasalnya Giroud lagi didekati klub MLS Los Angeles FC. Kontrak Giroud bersama Milan cuma sampai musim panas ini dan belum ada tanda-tanda bakal diperpanjang. Itu artinya Giroud bebas bernegosiasi dengan klub manapun. Dikutip dari The Athletic, pembicaraan antara Giroud dan LAFC masih berlangsung sampai saat ini. Namun Milan tidak perlu khawatir karena Giroud masih akan mempertimbangkan opsi bertahan di San Siro. Sejak awal tahun 2024 ini, rumor pemecatan Erik ten Hag merebak. Ineos selaku owner baru Manchester United dilaporkan kurang puas dengan kinerja manajer asal Belanda tersebut. Situasi ini membuat MU mulai dikaitkan dengan beberapa manajer top dunia. Ineos dilaporkan sudah menghubungi beberapa manajer top untuk jadi pengganti Erik ten Hag. Tim Talk melaporkan bahwa MU kini mengarahkan radar mereka ke Portugal. Mereka berminat untuk mempekerjakan Ruben Amorim sebagai manajer mereka. Bintang muda Barcelona Lamine Yamal memprediksi di klub mana dirinya akan berada dalam 10 tahun dari sekarang. Dia bertekad bisa menjuarai beberapa gelar juara sekaligus dalam satu musim, baik di kancah domestik maupun di Eropa. Yamal telah menikmati gebrakan musim dengan dirinya telah menjadi pilihan utama di Barcelona dan timnas Spanyol saat usianya belum genap 17 tahun. Di tengah penantian kembali tampil bersama Real Madrid, Thibaut Courtois mengalami cedera lain yang memaksanya menepi lebih lama. Dikutip dari Marca, kiper asal Belgia itu meninggalkan sesi latihan di Valdebebas Selasa 19 Maret sembari menangis. Ia mendapati robekan pada meniskus internal di lutut kanannya. Padahal Courtois sedang menghitung hari masa comeback dari cedera ACL yang dialaminya pada Agustus lalu. Masalah akut tersebut menghajar lutut bagian kiri sehingga memaksa dia absen seiring berjalannya musim. Klub Premier League Chelsea dilaporkan sedang mengarahkan radar mereka ke Italia. Mereka berminat untuk membajak Simone Inzaghi dari Inter Milan. Chelsea sebenarnya baru menunjuk manajer baru di musim panas tahun lalu. Mereka menunjuk Mauricio Pochettino untuk menjadi juru taktik baru The Blues. Namun sejauh ini performa Chelsea di bawah asuhan Pochettino bisa dikatakan jauh dari kata maksimal. Menukil laporan Tim Talk, Chelsea sudah punya kandidat yang pas untuk pekerjaan itu. Mereka berencana untuk mempekerjakan Simone Inzaghi yang saat ini melatih Inter Milan. Rumor ketertarikan MU terhadap Michael Olise nampaknya bukan sekedar pepesan kosong. Setan Merah diam-diam sudah bergerak untuk mengamankan jasa winger Crystal Palace tersebut. Dilansir dari Tim Talk, MU benar-benar menyeriusi perburuan Michael Olise. Mereka dikabarkan sudah melakukan pendekatan dengan sang winger. Menurut laporan tersebut, sudah beberapa pekan terakhir MU intens berkomunikasi dengan Olise. Mereka sudah berbicara dengan agen sang winger. Mereka sudah menyampaikan ketertarikan merekrut Olise. Pembicaraan ini dikabarkan berjalan dengan positif. Olise dikabarkan tertarik untuk bergabung dengan Setan Merah di bursa transfer musim panas nanti.